Assalamualaikum guys, masih bersama di Alan Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang remote drone SCRC F11S Pro yang versi 3 km. Seperti ini remotenya. Dan kita akan membahas semua fungsi-fungsi di dalam tombol remote SCRC F11S Pro ini. Saksikan video ini sampai selesai. Guys, untuk yang pertama kita buka remote dari drone ini seperti ini. Belakangnya kita buka, kemudian antena dari drone seperti ini agar drone lebih tepat dan lebih baik untuk menerima sinyal GPS. Kemudian dari belakang ini ada port cas tipe C. Ini sudah menggunakan tipe C seperti ini guys. Kemudian di atas sini ini ada 4 tombol dan 2 analog. Ini kita lihat seperti ini power dan tombol stop dan tombol mode. Kemudian analog depan belakang, kiri kanan, kemudian ke bawah ke atas. Kemudian di depan sini juga ada 4 trigger. Ini trigger untuk kamera dan ini trigger untuk video seperti itu. Dan yang bawah ini adalah untuk zoom gambar. Ketika kita seperti ini akan meng-zoom, dan dan ini adalah trigger untuk kamera ke bawah atau ke atas. Ini kita akan bahas semua kegunaan tombol-tombol tersebut. Untuk yang pertama kita bahas ini aja dulu. Dari mulai yang paling kanan, yaitu ini namanya tombol RTH, yaitu return to home. Jadi ketika drone ada di suatu tempat, dia sudah terbang di suatu tempat, kemudian kita ingin mengembalikan drone, itu tinggal tekan ini 1 kali. Gini. Kita tekan 1 kali, kemudian drone akan langsung otomatis balik ke kita sendiri, ke titik di mana kita mendapatkan sinyal GPS. Di dalam remote yang lain, dalam remote yang versi 1,5 km, itu biasanya kalau ditekan lama itu langsung landing darurat. Jadi di tempat itu dia akan langsung landing. Tapi untuk drone ini yang SCRC yang versi 3 km ini kalau ditekan lama sama saja, jadi nggak ada bedanya, tetap akan kembali ke tempat semula di mana dia mendapatkan sinyal GPS. Kemudian untuk yang kirinya ya, yang kanan nomor 2 ini adalah tombol power. Ketika kita tekan 1 kali, dia akan menunjukkan kondisi baterai seperti ini. Oh, ini berarti baterainya 97%. Kemudian ketika kita tekan 2 kali, dia akan nyala seperti ini. Dan dia juga otomatis mencari sinyal drone. Seperti itu guys. Dan untuk baterainya ini kan tadi kan 97%. Ini kalau full mungkin bisa dibuat nerbangin sekitar 3 kali penerbangan, dan itu mungkin masih ada sisanya. Jadi saya pernah nerbangin 3 kali, itu nggak sampai habis, tapi tinggal sedikit. Untuk baterainya juga lumayan awet, dan 1 kali terbang itu kan sekitar 25 menitan. Jadi bisa digunakan sekitar 1,5 jam lah, sekitar segitu. Kemudian untuk tombol ini adalah tombol stop. Tombol stop ini biasanya itu kita gunakan untuk landing di tangan kita. Kita tekan 2 kali, yang kedua ditekan dengan ditahan agak lama. 1, 2 ini. Nah, kalau sudah ada tombol stop ini berarti drone baling-baling drone otomatis berhenti. Dan ini juga gunanya biasanya mungkin ketika drone
akan crash, itu biasanya kita gunakan tombol stop ini biar crashnya nggak terlalu parah. Ini untuk tombol darurat, dan mungkin nanti ketika nggak ditekan tombol stop, mungkin dia akan menabrak apapun dan baling-balingnya juga tetap berputar, akhirnya crashnya sangat parah guys. Ini adalah tombol stop. Kemudian yang paling kiri, yang kiri ini adalah tombol mode. Kita bisa mengubah mode drone, bisa dari mode kamera ke mode normal dan ke mode sport. Jadi kalau mode kamera itu kita mengambil gambar itu sangat smooth sekali, seperti gini. Ini sport mode. Nah, kalau kamera mode ini, drone akan berjalan dengan smooth, dengan perlahan, jadi gambarnya sangat baik. Kalau mode normal, ini kecepatan drone normal, jadi nggak begitu cepat, juga nggak begitu lambat. Kemudian kalau mode sport seperti ini drone-nya sangat cepat. Jadi mungkin kita gunakan untuk menuju suatu tempat yang mana gitu, kita ambil mode sport aja biar tepat dan nggak menghabiskan baterai gitu. Dan ketika kita tekan lama seperti ini, itu akan berganti mode altitude mode. Mode altitude ini gunanya untuk kita itu menerbangkan drone itu meskipun nggak punya sinyal GPS, drone bisa terbang. Meskipun kita berada di sebuah ruangan, tetap drone bisa terbang. Jadi nggak butuh sinyal GPS. Tapi gini guys, ini sangat berbahaya ketika untuk pemula. Dan di ruangan yang sempit itu juga berbahaya, karena drone akan sangat mudah untuk menabrak. Jadi rawan crash sekali guys. Jadi kita sarankan kalau altitude ini jangan di tempat yang sempit, kita ambil di lapangan yang besar agar drone aman. Biasanya kalau saya itu ketika sulit mendapatkan sinyal, jadi saya ke lapangan, kemudian saya nggak punya sinyal GPS, berkali-kali nggak punya sinyal GPS, kemudian saya paksakan menggunakan altitude mode ini. Jadi drone-nya saya terbangkan dulu, kemudian ketika sudah dapat sinyal GPS, kemudian saya pindah lagi ke GPS mode seperti ini. Kita tekan lama lagi, berganti GPS mode. Dengan GPS mode ini, drone akan sangat tenang karena dia sudah terpatok di situ. Meskipun terkena angin, tetap drone itu akan tenang di satu titik itu. Jadi gitu. Ini juga bisa diganti modenya ketika drone sudah di atas, tapi juga sangat berbahaya. Kalau pemula kita sarankan kita cari tempat yang di bawah pun kita itu sudah mendapatkan sinyal GPS gitu. Saya pernah juga menggunakan altitude ini, kemudian drone-nya sampai hampir crash, jadi sangat bahaya. Kemudian untuk tombol selanjutnya yaitu ini, analog yang paling kanan. Analog yang paling kanan ini adalah untuk drone supaya maju ke depan. Jadi kita tekan seperti ini, drone akan maju ke depan, gitu. Kemudian ketika kita tekan ke bawah, ini drone akan mundur ke belakang, gitu. Kalau kita tekan ke samping kanan, drone akan mengarah ke kanan, minggir ke kanan, seperti itu. Kalau kita tekan ke kiri, drone akan miring ke kiri terus, dia akan mengarah ke kiri. Dan untuk analog yang kedua, ini adalah analog untuk menerbangkan, untuk drone agar supaya lebih tinggi. Ketika kita tekan ke atas gini, berarti drone-nya itu akan naik ke atas, akan lebih tinggi lagi. Dan ketika kita tekan seperti ini ke bawah, drone itu akan turun gitu. Ini untuk ke atas dan ini untuk turun. Ketika kita arahkan ke kanan, itu drone-nya akan berputar ke arah kanan.
Jadi berputar gini drone-nya itu sini. Kemudian ketika kita arahkan ke kiri, drone-nya akan berputar ke kiri seperti ini guys. Nah, jadi tombol analog ini gunanya sendiri-sendiri ya, seperti itu. Oke guys, untuk selanjutnya kita bahas yang dari depan. Di depan ini ada 4 trigger. Kita sampingkan dulu antenanya biar kelihatan. Oke, dari yang paling kanan dari sini ya, kanan ya, dari sini ya. Ini ada gambar kamera video. Nih. Ketika kita tekan tombol ini, di dalam drone akan langsung mulai merekam. Meskipun di dalam aplikasi juga ada, jadi juga ada penekan untuk memulai video, tapi di sini secara manual kita tekan seperti ini, itu akan merekam. Dan ketika kita tekan lagi, dia akan mulai stop dari merekam tersebut. Kemudian ini trigger yang di bawahnya ini adalah untuk mengarahkan kamera. Ada tulisan apa lagi? Muncul ya. Kalau kita arahkan ke sini, ke kanan ya, ke kanan dari sini tadi, ke kanan sini, kanan gini. Jelas gambarnya ya, ke kanan sini berarti itu akan kameranya ke atas. Jadi ke atas, semakin ke atas dan semakin ke atas, dan dia ini akan kembali otomatis gini. Kemudian ketika kita arahkan ke kiri gini, dia kameranya akan mengarah ke bawah seperti itu, dan ini akan kembali sendiri ya, gitu ya. Ketika arahkan ke kiri kembali lagi memang seperti itu. Kemudian untuk yang kiri ya, ini ada tombol yang bergambar kamera. Ini untuk menangkap gambar. Jadi kita tekan satu kali, langsung drone akan menangkap gambar yang ada di depannya. Biasanya 3 detik atau 5 detik gitu. Kemudian untuk trigger yang ini adalah trigger zoom. Ketika kita arahkan ke kanan, itu akan otomatis mengzoom, dan ketika kita arahkan ke kiri, itu akan otomatis menjauh. Seperti itu. Itu adalah kegunaan di semua tombol-tombol di dalam remote drone SCRC F11S Pro yang versi 3 km. Ya, terima kasih. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat bagi kalian guys.